Pemirsa, meski pemerintah belum menetapkan 1 Syawal, sebagian umat muslim di kota Depok, Jawa Barat telah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Kamis pagi. Suasana khidmat menyelimuti area terbuka di depan rumah makan Jalan Juanda Depok saat ratusan jemaah berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat yang dipimpin oleh Ustadz Hashim Mustafa berlangsung tertib di bawah pengamanan petugas Polsek Sukma Jaya. Perbedaan waktu lebaran ini didasari oleh keyakinan jemaah yang merujuk pada hasil rukyat hilal global, di mana posisi bulan dilaporkan telah terlihat di beberapa wilayah seperti Afghanistan dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Syariah setempat. Pemirsa, sebuah masjid biasanya dibangun megah di atas permukaan tanah. Namun di Kabupaten Tuban, ada masjid yang dibangun di kedalaman 20 meter dari permukaan tanah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi. Sekilas tak ada yang menyangka bahwa gerbang berwarna kuning keemasan ini adalah pintu masuk menuju masjid bawah tanah yang terkenal di Tuban. Masjid Ashabul Kahfi di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban ini dibangun di dalam gua alam dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah. Meski dibangun di dalam gua, tidak ada kesan gelap dan seram dari masjid ini. Justru yang terlihat adalah kesan artistik karena masjid dihiasi beragam lampu warna-warni serta hiasan kaligrafi dan batu marmer. Masjid ini jadi destinasi wisata religi dan banyak dikunjungi warga, terutama saat liburan dan musim mudik lebaran. Untuk tempatnya bagus, Mas, berbeda dengan masjid yang lainnya karena masjid ini berada di bawah perut bumi atau di bawah atau di dalam tanah, Mas. Mas, kalau untuk selain masjid di dalamnya ada apa aja sih, Mas? Selain di dalam masjid tadi saya lihat ada replika yang menyerupai Ka'bah dan beberapa replika lain yang tidak ada di masjid lain. Dibangun tahun 2002, lokasi masjid dulunya merupakan tempat pembuangan sampah. Kemudian dilakukan pembersihan secara bertahap sekitar 18 bulan sebelum akhirnya dibangun menjadi tempat ibadah. Dulunya sebelum ditemukan ini dulu ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sama Abah Yai dibersihkan sampahnya selama 18 bulan. Lalu sampah bersih baru Abah Yai membangun pondok pesantren perut bumi, masjid bawah tanah, julukannya Masjid Pusar Bumi. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Tuban, tapi dari berbagai daerah lain, seperti Jawa Barat hingga Sumatera. Untuk masuk ke kawasan ini tidak dipungut biaya tiket. Pengunjung hanya perlu membayar parkir kendaraan dan mengisi kotak amal seikhlasnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibabanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di negeri jiran Malaysia, tradisi membuat lemang terus dilestarikan. Lemang merupakan kudapan yang kerap disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri, tradisi pembuatan lemang terus dilakukan. Terbuat dari beras ketan yang direndam dalam santan kelapa, lemang merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Pertama-tama pembuat lemang menyiapkan daun lerek yang sudah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam potongan-potongan bambu. Lalu kelapa dibelah dan diparut untuk diambil santannya. Selanjutnya beras ketan dicuci hingga bersih. Begitu siap semua, santan beserta beras ketan dimasukkan ke dalam potongan bambu hingga penuh dan siap untuk dibakar. Uniknya, alih-alih menggunakan oven modern, pembuatan lemang dilakukan dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya, sehingga mampu memberikan aroma khas asap pada lemang yang sudah matang. Tumpukan bambu berisi adonan lemang pun diatur berjejer dan dimasak di tepian api besar hingga matang. Begitu berubah warna yang menandakan lemang sudah matang,
Bambu-bambu ini pun diangkat. Cantik bukan? Lemang pun siap diborong pembeli. Pemilik usaha pun menceritakan rahasia di balik legitnya lemang buatannya. Lemang tu sedap, distilah daripada bahan yang terkandung dalam lemang tadi. Seperti kita gunakan beras pulut susu nombor 1 Thailand. Kemudian kita gunakan santan yang pure yang datangnya daripada kelapa matak, kelapa kampung, kelapa mawar yang kandungan fat, yang kandungan lemaknya tinggi. Kita hasilkan, kita perah sendiri, kita parut, kita belah, kita santan sendiri, kita proses sendiri supaya kita dapat ukuran yang tepat. Di Malaysia, lemang kerap disajikan dengan berbagai lauk yang cocok disajikan saat hari raya nanti. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Priska dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini saya tepat berada di Jalan Raya Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan, yaitu tepatnya yang akan mengarah ke bawah Tasik, Kota, dan juga kanan ke arah Garut. Untuk volume kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu roda 4, roda 2, kendaraan travel mudik, dan juga kendaraan muatan angkutan barang. Ya, untuk sistem pengaturan lalu lintas di kawasan ini, jika terjadi kepadatan melewati Jalan Raya Lingkar Nagrek Garut dan memasuki Jalan Nanggeleng Cirayu dengan tujuan Limbangan ataupun Kota Tasikmalaya, yaitu ketika terjadi penyempitan ruas jalur dari 2 lajur menjadi 1 lajur tepat setelah pos terpadu Cikaledong. Satlantas Polresta Bandung akan menerapkan sistem penambahan lajur di Jalan Raya Nagrek dengan tujuan tidak terjadi kepadatan yang panjang sebelum memasuki 1 lajur arah Limbangan atau pelaksanaan cara bertindak sistem one way sepenggal di kawasan ini. Ya, kami mengimbau bagi para pemudik yang menggunakan mobil agar bersabar ketika memasuki antrian 1 lajur, dan untuk sepeda motor tetap gunakan lajur sebelah kanan ataupun kiri demi kelancaran bersama. Selanjutnya kami mengingatkan kembali kepada para peserta mudik bahwa kondisi jalan di Lingkar Nagrek dalam kondisi menurun dan berkelok. Guna mengantisipasi adanya kecelakaan lalu lintas, pastikan kondisi rem Anda dalam keadaan optimal dan juga fisik Anda dalam keadaan sehat. Dan juga tetap berkonsentrasi penuh serta tidak membawa barang bermuatan yang berlebih. Kami informasikan juga bahwa dalam rangka kelancaran dan kenyamanan para peserta mudik tahun 2026, Kapolres dan Kasat Lantas beserta stakeholder akan melakukan pertebalan personil di beberapa titik yang dianggap menjadi kolom kemacetan di Jalan Raya Lingkar Nagrek ini. Seperti di jalur Cikaledong dan Ciherang yang menjadi penghubung antara Tasikmalaya dan Garut akan mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu kami mengimbau agar terus mengikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dan silakan manfaatkan pos-pos pelayanan terpadu yang sudah disediakan di setiap titik ruas jalur selatan Lingkar Nagrek ini. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui WA di 0858 7150669. Mudik aman, keluarga bahagia. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Jalan Raya Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Priska. Terima kasih Brigadir Audi atas laporan Anda dari kawasan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.